Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, kelas akuntansi 3C, mata kuliah perpajakan 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi kami yakni mengenai PPh pasal 23. Adapun anggota dari kelompok 8 sendiri yakni saya sendiri Farhan Firmansyah dan kedua teman saya Rizky Fariza Muhammad Isa dan Vira Anesta Amalia. Beberapa poin yang akan kami bahas pada materi kami yakni pemotong PPh pasal 23, penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 23, objek PPh pasal 23, saat terutang PPh pasal 23, tata cara pemungutan dan pemotongan PPh pasal 23, menghitung PPh pasal 23, contoh penghitungan PPh pasal 23, serta surat pemberitahuan masa dan bukti pemotongan. Untuk pendahuluan, apa itu PPh pasal 23? Berdasarkan ketentuan pasal 23 Undang-Undang PPh dapat ditarik kesimpulan bahwa PPh pasal 23 adalah pajak yang harus dikenakan dengan jalan dipotong atau dipungut oleh wajib pajak atau WP yang mengeluarkan biaya untuk pembayaran tidak hanya atas sewa dan jasa saja, melainkan juga atas passive income seperti bunga, dividen, royalti, dan hadiah atau BDRH. Yang pertama ada pemotong PPh pasal 23. Wajib pajak berikut ini wajib memotong PPh pasal 23 atas pembayaran-pembayaran yang menjadi objek PPh pasal 23. Pemotong PPh pasal 23 antara lain ada badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, serta wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. Apa yang dimaksud wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak? Pada umumnya, WPOP tidak ditunjuk sebagai pemotong PPh pasal 23, kecuali WPOP yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, seperti pada kutipan PPh pasal 23 ayat 3. Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pada Cap nomor 50/PJ tahun 1994 menyebutkan, wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang ditunjuk sebagai pemotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Undang-Undang PPh yang selanjutnya disebut sebagai pemotong PPh pasal 23 adalah ada akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat pembuat akte tanah atau PPAT, kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas. Lalu ada orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan. WPOP dalam negeri tertentu sebagaimana dimaksud pun hanya wajib memotong PPh pasal 23 hanya atas pembayaran berupa sewa. Atas pembayaran selain sewa, tidak dibolehkan melakukan pemotongan PPh pasal 23. Selanjutnya ada penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 23. Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 23 adalah wajib pajak dalam negeri dan BUT atau bentuk usaha tetap. Selanjutnya ada objek PPh pasal 23. Objek PPh pasal 23 adalah dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa, dan jasa. Untuk mempermudahnya, kita dapat mengklasifikasikan objek PPh pasal 23 menjadi dua jenis, yaitu objek PPh pasal 23 yang pertama dikenakan dengan tarif pajak 15% dari penghasilan bruto, dan yang kedua dikenakan dengan tarif pajak 2% dari penghasilan bruto. Yang pertama ada objek PPh pasal 23 dikenakan tarif 15% dari penghasilan bruto. Ada dividen, bunga, hadiah, dan royalti. Yang pertama ada dividen. Dividen yang dikenakan PPh pasal 23 adalah dividen yang diterima oleh perseroan, yayasan, CV, firma, dan kongsi atau subjek pajak dalam negeri dengan tarif pengenaan 15% dari jumlah bruto dividen yang diterima atau dibayarkan. Namun, tidak semua pembayaran dividen dikenakan pemotongan PPh pasal 23 atau bukan merupakan objek pajak.
Dividen yang diterima oleh PT sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia bukan objek pajak dan tidak dipotong PPh pasal 23 dengan syarat. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan dan bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. Apabila salah satu dari syarat tersebut tidak dipenuhi, maka penghasilan tersebut merupakan objek pajak dan harus dipotong PPh pasal 23 sebesar 15%, sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 3 huruf F. Lalu, bagaimana jika dividen diterima oleh WPOP dalam negeri? Ketentuan Undang-Undang PPh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat 2 CJO PP 19 Tahun 2009 menegaskan bahwa dividen yang diterima oleh WPOP dalam negeri dikenakan pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2 final sebesar 10%. Berikut contoh soal perhitungan PPh Pasal 23 terhadap dividen. PT ABCD merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri sepatu dan beralamat di Jalan Terusan Nomor 11 Jakarta Selatan. PT ABCD telah memiliki NPWP 01114448-0610000. Pada tanggal 10 Juli 2013, perusahaan membayar dividen tunai kepada pemegang saham yang sebelumnya telah diumumkan melalui RUPS. Hitunglah PPh pasal 23 yang harus dihitung PT ABCD. Berikut data yang diperlukan dalam pembayaran dividen tunai. Dalam tabel disajikan terdapat 7 perusahaan pemegang saham dengan penyertaan modal dan dividen yang berbeda-beda. PT Perkasa dengan penyertaan modal sebesar 26% dengan dividen sebanyak 130 juta rupiah. PT Cakrawala dengan penyertaan modal sebesar 15% dan dividen sebanyak 75 juta rupiah. PT Matahari dengan penyertaan modal sebesar 10% dan dividen sebanyak 50 juta rupiah. PT Angkasa dengan penyertaan modal sebesar 18% dan dividen sebanyak 90 juta rupiah. CV Bahari Jaya dengan penyertaan modal sebesar 12% dan dividen sebanyak 60 juta rupiah. CV Karya Raya dengan penyertaan modal sebesar 11% dan dividen sebanyak 55 juta rupiah. Dan terakhir PT BNI dengan penyertaan modal sebesar 8% dan dividen sebanyak 40 juta rupiah. Berikut penyelesaiannya. Karena PT Perkasa persen penyertaan modalnya lebih dari 25%, maka dikategorikan sebagai bukan objek pajak. Dan untuk PT BNI juga merupakan bukan objek pajak karena merupakan badan usaha milik negara yang menjadi pengecualian dari objek pajak. Berikut perhitungan PPh pasal 23 yang harus dipotong PT ABCD. PT Cakrawala dengan penyertaan modal sebesar 15% dan dividen sebanyak 75 juta rupiah, maka PPh pasal 23 yang dipotong adalah sebesar 15% dikali 75 juta rupiah sama dengan 11.250.000 rupiah. Lalu PT Matahari dengan penyertaan modal sebesar 10% dan dividen sebanyak 50 juta rupiah, maka PPh pasal 23 yang dipotong adalah sebesar 15% dikali 50 juta rupiah sama dengan 7.500.000 rupiah. Lalu PT Angkasa dengan penyertaan modal sebesar 18% dan dividen sebanyak 90 juta rupiah, maka PPh pasal 23 yang dipotong adalah sebesar 15% dikali 90 juta rupiah sama dengan 13.500.000 rupiah. Lalu ada CV Bahari Jaya dengan penyertaan modal sebesar 12% dan dividen sebanyak 60 juta rupiah, maka PPh pasal 23 yang dipotong adalah sebesar 15% dikali 60 juta rupiah sama dengan 9 juta rupiah. Lalu yang terakhir ada CV Karya Raya dengan penyertaan modal sebesar 11% dan dividen sebanyak 55 juta rupiah, maka PPh pasal 23 yang dipotong adalah sebesar 15% dikali 55 juta rupiah sama dengan 8.250.000 rupiah.
Jadi, jumlah yang harus dipotong PT ABCD adalah sebesar jumlah PPh pasal 23 yang dipotong dari kelima perusahaan, yakni sebesar Rp49.500.000. Bunga yang A dipotong PPh pasal 23 tidak final. Pembayaran bunga yang dipotong PPh pasal 23 sebesar 15% dan tidak final adalah pembayaran bunga pinjaman dari badan ke badan dan badan ke orang pribadi atau sebaliknya. Lalu yang B, dipotong PPh final atau PPh pasal 4 ayat 2. Pembayaran bunga yang dipotong PPh final diantaranya: yang pertama, ada bunga yang dibayarkan oleh bank, lalu bunga yang dibayarkan oleh koperasi seperti bunga simpanan koperasi dengan batasan jumlah harga tertentu, dan yang ketiga ada bunga obligasi. Bunga yang bukan merupakan objek pajak potongan PPh. Pembayaran bunga di bawah ini tidak dikenakan pemotongan PPh, baik PPh pasal 23 maupun PPh pasal 4 ayat 2 atau final. Yang pertama, ada bunga yang diterima oleh bank. Dalam hal ini, walaupun bank tidak dipotong PPh pasal 23, namun atas penghasilan bunga yang diterima harus diakui sebagai penghasilan bank dengan penganaannya melalui pembayaran PPh pasal 25 dan pelunasannya di perhitungan akhir tahun. Yang kedua, bunga yang terkait dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Lalu yang ketiga, ada bunga yang dibayar atau terhutang kepada badan usaha atas keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dana atau pembayaran. Lalu yang keempat, bunga yang diterima oleh pemerintah atau unit dari badan pemerintah dengan beberapa kondisi atau syarat yang harus dipenuhi. Yang kelima, ada imbalan bunga yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP kepada wajib pajak, biasanya dalam hal proses restitusi pajak. Dan yang keenam, yaitu bunga yang bagi penerimanya memegang SKB pemotongan PPh pasal 23 atau surat keterangan bebas. Contoh soal bunga. PT Gede Toy yang bergerak di bidang produksi mainan anak-anak pada tanggal 1 November 2012 melakukan pinjaman kepada PT Berlian Aji yang bergerak di bidang usaha pengolahan limbah plastik. WP Badan Usaha bukan bank dan bukan penyaluran pinjaman sebesar 200 juta rupiah dan kepada saudara Tarno Sutarno sebesar 100 juta rupiah. Pinjaman tersebut direncanakan akan digunakan untuk melakukan ekspansi usaha. Berdasarkan perjanjian antara PT Gede Toy dengan kreditor, disepakati bahwa bunga pinjaman masing-masing adalah sebesar 3 juta dan 1.500.000 per bulan dengan suku bunga 18% dan harus dilunasi dalam jangka waktu 2 tahun. Pembayaran angsuran dilakukan mulai tanggal 1 Desember 2012 dan pembayaran selanjutnya dilakukan setiap tanggal 1 bulan berikutnya. Penyelesaian. Penghasilan berupa bunga pinjaman yang dibayarkan setiap bulan oleh PT Gede Toy kepada PT Berlian Aji dan saudara Sutarno merupakan objek pemotongan PPh pasal 23 yang wajib dilakukan pemotongan PPh pasal 23 oleh PT Gede Toy. Besarnya pemotongan PPh pasal 23 untuk PT Berlian Aji adalah sebesar 450.000, lalu saudara Tarno Sutarno adalah sebesar 225.000. Jadi PT Gede Toy wajib melakukan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 450.000 atas pembayaran bunga kepada Berlian Aji dan 225.000 atas pembayaran bunga kepada saudara Tarno Sutarno. Lalu ada royalti. Atas pembayaran royalti kepada WP dalam negeri harus dipotong PPh pasal 23 sebesar 15%. Adakah royalti yang tidak perlu dilakukan pemotongan PPh pasal 23 jika pihak penerima penghasilan dari royalti memegang SKB PPh pasal 23 ataukah dia WP bank ataukah dia pihak pemerintah, maka PPh pasal 23 atas royalti tidak dikenakan. Contoh soal royalti. Pada 2 Agustus 2014, PT Mawar membayar royalti kepada Tuan Zainuddin sebagai penulis buku sebesar 50 juta. Tuan Zainuddin telah mempunyai NPWP 01444888298700. Jawab. PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Mawar adalah 15% dikali 50 juta yang hasilnya adalah 7.500.000 rupiah.
Jadi PPh pasal 23 yang harus dipotong PT Mawar sebesar Rp7.500.000 pada saat terhutang, yaitu pada tanggal 31 Agustus 2014 saat penyetoran paling lambat 10 September 2014 dan pada saat pelaporan paling lambat 20 September 2014. Lalu ada hadiah, macam-macam hadiah. Yang pertama, dikenakan pemotongan PPh pasal 21 jika penerimanya adalah WP orang pribadi dalam negeri, biasanya atas waktu aktivitas, perlombaan atau penghargaan. Lalu yang kedua ada dikenakan pemotongan PPh pasal 26 jika penerimanya adalah WP orang pribadi luar negeri, biasanya atas waktu aktivitas, perlombaan atau penghargaan. Lalu yang ketiga ada pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 atau final jika menerimanya subjek pajak dalam negeri dengan cara undian. Lalu yang D atau yang keempat ada tidak dikenakan pemotongan PPh bahkan bukan objek pajak jika hadiah tersebut bersifat langsung, misalnya beli satu dapat satu dan penerima hadiah tidak dibebani oleh suatu persyaratan khusus. Lalu yang kelima, dikenakan pemotongan PPh pasal 23 yaitu atas pembayaran hadiah selain disebutkan pada poin A sampai dengan poin D. Dengan demikian, hadiah dimaksud yang dikenakan PPh pasal 23 adalah atas suatu perlombaan penghargaan dengan cara undian yang diterima oleh bukan WP OP dalam negeri melainkan WP badan dalam. Contoh soal hadiah. Pada 20 Maret 2012, PT Abadi memberikan hadiah perlombaan kepada PT Makmur sebagai juara umum lomba senam sehat sebesar 150 juta. Jawabannya adalah PPh pasal 23 yang harus dipotong PT Abadi adalah sebesar 15% dikali 150 juta sama dengan Rp22.500.000. Jadi pada PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Abadi sebesar Rp22.500.000 saat terhutang. Akhir bulan dilakukan pembayaran yaitu pada tanggal 31 Maret 2012 saat penyetoran paling lambat 10 April 2012 saat pelaporan paling lambat 20 April 2012. Lalu ada objek PPh pasal 23 dikenakan tarif 2% dari penghasilan bruto. Sewa selain sewa tanah dan bangunan. Setiap penghasilan yang berasal dari sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta bukan tanah dan bangunan dikenakan tarif 2% dari penghasilan bruto. PPh pasal 23 harus disetorkan ke bank dengan SSP paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan harus menyampaikan pelaporan SPT masa PPh pasal 23/26 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya ke KPP dengan dilampiri SSP lembar ketiga atas nama NPWP. Lalu ada bukti potong PPh pasal 23 atas nama NPWP. Lalu yang ketiga ada daftar bukti potong PPh pasal 23/26. Contoh soal atas sewa. PT Karya Makmur membayar sewa kendaraan bus pariwisata dengan nilai sewa sebesar Rp35 juta kepada Sugianto Haris. Jawabannya adalah PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Karya Makmur sebesar 2% dikali Rp35 juta yang hasilnya Rp700.000. Jadi PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Karya Makmur sebesar Rp700.000. Jasa teknik. Jasa teknik merupakan pemberian jasa dalam bentuk pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman dalam bidang industri, perdagangan, dan ilmu pengetahuan yang dapat meliputi A. Pemberian informasi dalam pelaksanaan suatu proyek tertentu seperti pemetaan atau pencarian dengan bantuan gelombang seismik. Lalu yang kedua, ada pemberian informasi dalam pemberian suatu jenis produk tertentu seperti pemberian informasi dalam bentuk gambar-gambar, petunjuk produksi, perhitungan-perhitungan, dan sebagainya. Atau pemberian informasi yang berkaitan dengan pengalaman di bidang manajemen seperti pemberian informasi melalui pelatihan atau seminar dengan peserta dan materi yang telah ditentukan oleh pengguna jasa. Jasa manajemen. Jasa manajemen merupakan pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung dalam pelaksanaan atau pengelolaan manajemen. Jasa konsultasi. Jasa konsultan merupakan pemberian advice
atau petunjuk, pertimbangan atau nasihat profesional dalam suatu bidang usaha, kegiatan, atau pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga ahli atau perkumpulan tenaga ahli yang tidak disertai dengan keterlibatan langsung para tenaga ahli tersebut dalam pelaksanaannya. Jenis jasa lain yang dikenakan tarif PPh pasal 23 sebesar 2%. Yang pertama, jasa penilai atau appraisal. Kedua, jasa aktuaris. 3. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan. 4. Jasa hukum. 5. Jasa arsitektur. 6. Jasa perencanaan kota dan arsitektur landscape. 7. Jasa perancang atau desain. 8. Jasa pengeboran atau drilling di bidang penambangan minyak dan gas bumi, kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap. 9. Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi, dan lain-lain. Tambahan, apabila wajib pajak tidak mempunyai NPWP, maka besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari tarif normal. Contoh soal atas jasa. PT Irama meminta jasa dari Pak Budi untuk membuat sistem akuntansi perusahaan dengan imbalan sebesar 80 juta rupiah, sudah termasuk PPN. Jawabannya, pertama, PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Irama adalah 2% dikali 80 juta rupiah, sama dengan 1.600.000 rupiah. Jadi, PPh pasal 23 yang harus dipotong PT Irama sebesar 1.600.000 rupiah. Saat terutang PPh pasal 23. Saat terutangnya PPh pasal 23 menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yaitu: pertama, saat pembayaran atau cash basis. Kedua, saat disediakan untuk dibayarkan seperti dividen, dapat berupa cadangan untuk dibayarkan. Ketiga, saat jatuh tempo pembayaran seperti bunga dan sewa. 4. Saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur, seperti royalti, imbalan jasa teknik, atau jasa manajemen atau jasa lainnya. Tata cara pemungutan dan pemotongan PPh pasal 23. Yang pertama, mencari dasar pengenaan pajak yang dapat diketahui dari faktur pajak maupun jumlah bruto. Jumlah bruto yang dimaksud adalah jumlah kotor pendapatan sewa dan atau jasa dari penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 23 serta jumlah kotor dari hadiah. Yang kedua, mencari pajak terutang. Yang ketiga, pembuatan bukti potong PPh pasal 23. Pemotong pajak membuat bukti potong PPh pasal 23, kemudian memberikan bukti potong tersebut kepada wajib pajak orang pribadi atau badan yang telah dipotong PPh pasal 23. Yang keempat, pembuatan daftar bukti potong PPh pasal 23. Pemotong pajak membuat daftar bukti potong untuk memudahkan dalam menjumlah pajak yang harus dibayarkan. Daftar bukti potong berisikan daftar nama penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 23, NPWP, nomor bukti pemotongan, nilai objek pajak dan PPh yang dipotong, dan yang terakhir jumlah PPh pasal 23. Surat pemberitahuan masa dan bukti pemotongan. Selanjutnya di sini ada soal SPT masa PPh pasal 23. PT Perdana merupakan perusahaan penerbitan dan percetakan. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2000, beralamat di Jalan Tentara Pelajar, nomor 7, Yogyakarta, dengan NPWP 01234576801800. Pembayaran honorarium dan imbalan lain sehubungan dengan PPh pasal 23 selama bulan Oktober 2011 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal 15 Oktober 2019 membayar royalti kepada penulis yaitu: pertama, Mona Lisa yang beralamat di Jalan Podang nomor 6 Yogyakarta dengan NPWP 04111333154100.
dan jumlah royalti sebesar 20 juta rupiah. Yang kedua ada Yogananta yang beralamat di Jalan Merdeka nomor 100 Yogyakarta yang tidak memiliki NPWP dan jumlah royalti sebesar 5 juta rupiah. Dan yang ketiga ada Rizkayanti yang beralamat di Jalan Kalimantan nomor 10 Yogyakarta dengan NPWP 042225551541 dan jumlah royalti sebesar 10 juta rupiah. Soal nomor 2. Pada tanggal 20 Oktober 2019 membayar jasa perbaikan mesin produksi yang telah rusak sebesar 15 juta rupiah kepada PT Maju Jaya yang beralamat di Jalan Godean nomor 26 Yogyakarta dengan nomor NPWP 014465772541000. Soal nomor 3, pada tanggal 22 Oktober 2019 membayar fee sebesar 22 juta rupiah kepada KAP Dwi Ananda yang beralamat di Jalan Merikan nomor 200 Yogyakarta dengan nomor NPWP 0432233254100. Soal nomor 4, pada tanggal 29 Oktober 2011 membayar sewa kendaraan untuk mendistribusikan hasil produksi ke beberapa kota. Sewa dibayarkan ke Andika Rental sebesar 6 juta rupiah yang beralamat di Jalan Adi Sucipto nomor 38 Yogyakarta dengan NPWP 01113331541000. Pertanyaannya, buatlah SPT massa, daftar bukti pemotongan, dan bukti pemotongan PPh pasal 23 Oktober 2011. Berikut pemotongannya. Nomor 1, masing-masing pajak dibuatkan bukti pemotongan nomor berikut. Mona Lisa, jumlah PPh yang dipotong ini 15% dikali 20 juta rupiah, jadi sama dengan 3 juta rupiah. Tambahan PPh karena tidak ber-NPWP ini tidak ada karena dia memiliki NPWP, jadi total PPh yang dipotong ini jadi sebesar 3 juta rupiah. Yang kedua ada Yogananta, PPh yang dipotong ini sebesar 15% dikali 5 juta sama dengan 750.000 rupiah. Ada tambahan sebesar 100% menjadi 1.500.000 rupiah. Yang ketiga ada Rizkayanti, PPh yang dipotong ini 15% dikali 10 juta sama dengan 1.500.000 rupiah. Jadi total PPh yang dipotong ini sebesar 1.500.000 rupiah. Yang kedua ada tarif 2% dikali penghasilan bruto. Jadi sama dengan 2% dikali 15 juta sama dengan 300.000 rupiah. Dengan bukti pemotongan nomor berikut. Lalu yang nomor 3 ada tarif 2% dikali penghasilan bruto sama dengan 2% dikali 22 juta rupiah sama dengan 440.000 rupiah. Nomor bukti pemotongannya berikut. Nomor 4, tarif 2% dikali penghasilan bruto sama dengan 2% dikali 6 juta sama dengan 120.000 rupiah. Dengan nomor bukti pemotongan berikut. Selanjutnya, ini adalah pengisian SPT massa PPh pasal 23. Yang paling atas itu ada SPT normal, kita isi dengan X karena ini merupakan SPT biasa. Lalu ada SPT pembetulan ke, nah itu kita kosongkan karena ini bukan SPT pembetulan. Lalu masa pajak kita isi dengan Oktober 2011. Lalu di bagian A ada identitas pemotong pajak wajib atau wajib pajak. Ini NPWP kita isi dengan NPWP si PT Perdana, terus namanya PT Perdana, alamatnya alamat PT Perdana, yaitu di Jalan Tentara, nomor 7, Yogyakarta. Lalu bagian B itu ada objek pajak PPh pasal 23 yang telah dipotong. Nah, ini yang pertama, tadi kan ada yang Mona Lisa, Yogananta, dan Rizkayanti, itu dia membayar royalti, jadi kita isi dia royalti dengan jumlah penghasilan bruto sebesar
gabungannya 35 juta rupiah, dan sehingga PPh yang dipotong ini sebesar 6 juta rupiah. Lalu yang kedua ada sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Nah, ini kita isi sebesar 6 juta dan PPh yang dipotong sebesar 120.000. Dari penyewaan kendaraan dari Andika Rental. Lalu ada jasa teknik sebesar jumlah penghasilan brutonya sebesar 15 juta rupiah dan PPh yang dipotong sebesar 300.000 rupiah. Dari PT Maju Jaya. Lalu yang terakhir ada jasa akuntansi dari KAP Dwi Ananda dengan penghasilan bruto sejumlah 22 juta rupiah dan PPh yang dipotong sebesar 440.000 rupiah. Kita jumlahkan jumlah penghasilan brutonya sebesar 78 juta rupiah dan PPh yang dipotongnya sebesar 6.860.000 rupiah. Lalu terbilangnya kita isi, PPh 26-nya kita skip, lalu yang ada bagian C lampiran. Nah, ini kita isi SSP-nya, karena ada kita tandai X, lalu daftar bukti pemotongan pasal 23, ini kita beri tanda X karena ada, lalu bukti pemotongan PPh pasal 23 juga ada, jadi kita isi X, dan ada 6 lembar. Dan yang terakhir ada bagian D, pernyataan dan tanda tangan. Ini karena diisi oleh pemotong pajak, jadi kita isi, kita X di bagian pemotong pajak, lalu namanya pemotong pajak ini adalah Muhammad Perdana, dan yang ini yang di sebelah kanan ini diisi oleh petugas. Selanjutnya kita isi daftar bukti pemotongan PPh pasal 23. Masa pajaknya kita isi Oktober 2011. Sekarang PPh pasal 23. Nah, ini NPWP-nya. Yang pertama ada NPWP Mona Lisa, yaitu 04 111 333 1541000 dengan nomor bukti pemotongan yang tadi ada di soal, tanggal dibuat daftar bukti pemotongannya, lalu nilai objek pajak sebesar 20 juta dan PPh yang dipotong sebesar 3 juta. Yang kedua ada Yogananta, karena dia tidak memiliki NPWP, jadi kita isi dengan alamat lengkap Yogananta. Lalu nomor bukti pemotongan, tanggalnya kita isi, nilai objek pajak sebesar 5 juta, PPh yang dipotong sebesar 1.500.000 rupiah. Yang ketiga ada Rizkayanti dengan NPWP 04222 2555 1541000 dengan nomor bukti pemotongan berikut dan tanggalnya kita isi, lalu nilai objek pajak sebesar 10 juta dan PPh yang dipotong sebesar 1.500.000 rupiah. Dan yang keempat ada PT Maju Jaya dengan NPWP 014465772541000 dengan nomor bukti pemotongan berikut dan tanggalnya, lalu nilai objek pajak sebesar 15 juta rupiah dan PPh yang dipotong sebesar 300.000 rupiah. Lalu yang kelima ada KAP Dwi Ananda dengan NPWP 04 322 233 2541000, nomor bukti pemotongan sekian, tanggalnya sekian, nilai objek pajaknya 22 juta, PPh yang dipotongnya 440.000 rupiah. Lalu ada Andika Rental dengan NPWP sekian, nomor bukti pemotongan sekian, tanggalnya sekian, kita isi. Lalu nilai objek pajak sebesar 6 juta rupiah dan PPh yang dipotong sebesar 120 juta rupiah. Lalu kita jumlah nilai objek pajaknya sebesar 78 juta rupiah dan PPh yang dipotong sebesar 6.860.000 rupiah. Karena tidak ada PPh pasal 26, jadi kita skip. Lalu bagian ini kita isi. Karena ini diisi oleh pemotong pajak, jadi kita tandai X di bagian pemotong pajak dengan namanya Muhammad Perdana dan NPWP 01234 576 8018000.
Selanjutnya kita buat bukti pemotongan untuk masing-masing wajib pajak yang dipotong oleh PT Perdana. Yang pertama ini kita buat bukti pemotongan untuk Mona Lisa. Nah, bukti pemotongan PPh pasal 23 ini kita buat sebanyak 3 rangkap. Yang pertama itu untuk wajib pajak, yang kedua untuk kantor pelayanan pajak, yang ketiga untuk pemotong pajak. Nah, yang pertama jadi kita isi ini di kantor pelayanan pajak di mana, ini di Yogyakarta. Lalu nomornya, nomor yang tadi sebelumnya ada di soal. Lalu NPWP-nya, NPWP Mona Lisa. Lalu namanya, nama Mona Lisa. Lalu alamat si Mona Lisa di Jalan Podang, nomor 6, Yogyakarta. Lalu ini yang dipotong ini adalah royalti. Jadi jumlah penghasilan brutonya ini sebesar 20 juta rupiah dengan tarif 15%, sehingga PPh yang dipotong ini sebesar 3 juta rupiah. Nah, jumlahnya jadi sama kan, jumlah penghasilan brutonya tetap 20 juta rupiah, PPh yang dipotongnya tetap 3 juta rupiah. Lalu kita tulis terbilangnya, lalu tanggal dibuatnya bukti pemotongan, lalu ada pemotong pajak. Ini kita isi dengan NPWP si PT Perdana dan PT Perdananya, lalu tanda tangan, nama, dan cap. Lalu yang kedua kita buat bukti pemotongan PPh pasal 23 untuk Yogananta. Nah, di sini Yogananta itu tidak memiliki NPWP, jadi NPWP-nya kita kosongkan. Terus kita isi royalti, jumlah penghasilan brutonya sebesar 5 juta, karena dia tidak memiliki NPWP, jadi kolom tarif lebih tinggi 100% itu kita tandai dengan X. Lalu tarifnya sebesar 15%, sehingga PPh yang dipotong ini sebesar Rp1.500.000. Lalu kita jumlahkan. Dan kita isi tanggalnya, tanggal pembuatan bukti pemotongan, lalu pemotong pajaknya PT Perdana, dan diisi NPWP PT Perdana. Selanjutnya di sini ada soal SPT Masa PPh pasal 23. PT Perdana merupakan perusahaan penerbitan dan percetakan. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2000, beralamat di Jalan Tentara Pelajar, nomor 7, Yogyakarta, dengan NPWP 01234576801800. Pembayaran honorarium dan imbalan lain sehubungan dengan PPh pasal 23 selama bulan Oktober 2011 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal 15 Oktober 2019 membayar royalti kepada penulis, yaitu pertama, Mona Lisa yang beralamat di Jalan Podang nomor 6 Yogyakarta dengan NPWP 04111333154100 dan jumlah royalti sebesar 20 juta rupiah. Yang kedua ada Yogananta yang beralamat di Jalan Merdeka nomor 100 Yogyakarta. Selanjutnya kita buat bukti pemotongan untuk KAP Dwi Ananda. Kita isi kantor pelayanan pajaknya ada di mana, terus nomornya, lalu NPWP-nya, namanya KAP Dwi Ananda, alamat KAP Dwi Ananda. Nah, terus ini KAP ini masuknya ke jasa akuntan dengan jumlah penghasilan bruto sebesar 22 juta rupiah dengan tarif 2%, sehingga PPh yang dipotong ini sebesar Rp440.000. Lalu kita jumlah bagian bawahnya, lalu ada terbilang sebesar ini terbilangnya kita isi dengan terbilang PPh yang dipotong sebesar Rp440.000. Lalu kita isi tempat dan tanggal, lalu pemotong pajak kita isi nama perusahaannya dan NPWP PT Perdana. Dan yang terakhir kita buat bukti pemotongan untuk Andika Rental. Kita isi NPWP-nya, namanya, alamatnya, terus Andika Rental ini masuk ke sewa dengan jumlah penghasilan bruto sebesar 6 juta, tarifnya 2%, PPh yang dipotongnya 120.000, dijumlah, lalu terbilang PPh yang dipotong, lalu tempat dan tanggalnya Yogyakarta 31 Oktober 2011. Lalu NPWP-nya NPWP PT Perdana dan namanya
nama PT Perdana. Sekian video presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.